Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pina Piniasi dengan NIM 63240522 dan saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video kampanye tentang kesadaran pajak. Oke, langsung saja ke videonya. Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatanganmu, sobat karibku. Waktu itu lama memang ku tunggu kedatanganmu, sobat karibku. Pernah gak sih kalian berpikir atau kalian merasakan fasilitas jalan yang mulus, terus mikir, siapa sih yang bayarin ini semua? Atau waktu adik kamu sekolah dengan biaya yang murah, nah bahkan gratis. Atau waktu keluarga kamu berobat di puskesmas cuma bayar receh atau bahkan gak bayar sama sekali. Semua itu bukan sulap, bukan sihir. Nah, semua itu dibayari oleh satu hal yang sering kita anggap sepele, yaitu pajak. Sayangnya, masih banyak dari kita yang menganggap bahwa pajak itu cuma beban. Sesuatu yang bikin gaji kepotong, bikin harga barang naik, dan hasilnya nggak jelas kemana. Padahal faktanya, tax ratio Indonesia atau perbandingan penerimaan pajak dengan seluruh nilai ekonomi negara cuma sekitar 10,4%. Nah, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 15-16%. Ini bukan cuma soal angka. Ini soal seberapa banyak sekolah yang bisa dibangun, berapa banyak puskesmas yang bisa beroperasi, dan berapa banyak keluarga yang bisa terbantu, yang sebenarnya bisa kita wujudkan bersama. Tapi tertunda karena rendahnya kesadaran pajak. Nah, jadi sebenarnya uang pajak itu dipakai buat apa sih? Yang pertama, pendidikan. Anggaran pendidikan Indonesia itu 20% dari APBN. Nah, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara dan hampir semuanya berasal dari pajak. Gedung sekolah, buku pelajaran, beasiswa untuk siswa berprestasi, atau dari keluarga yang kurang mampu, sampai tunjangan guru semua dari pajak. Yang kedua, kesehatan. Nah, program jaminan kesehatan nasional yang bikin jutaan warga bisa berobat dengan layak, itu sebagian besar dan dananya dari pajak. Nggak heran, sejak program ini berjalan, angka harapan hidup masyarakat Indonesia terus meningkat. Ketiga, infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, semuanya yang bikin barang dan orang bisa bergerak lebih cepat dan lebih murah. Itu dibangun dari pajak. Bahkan, setiap 1 rupiah yang diinvestasikan untuk infrastruktur dari dana pajak menghasilkan efek berganda 1,6 kali untuk ekonomi daerah sekitarnya. Dan yang paling penting, nah pajak itu adil. Lewat sistem pajak, mereka mampu berkontribusi lebih besar untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini bukan sekadar kewajiban, ini gotong royong fiskal yang jadi perekat kita sebagai bangsa. Tapi coba bayangkan sebaliknya.
Kalau banyak dari kita yang memilih untuk tidak patuh pajak, negara akan kehilangan potensi penerimaan sampai 400 sampai 500 triliun setiap tahunnya. Itu setara dengan biaya membangun ribuan sekolah dan rumah sakit yang gagal terwujud. Yang lebih menyedihkan, orang-orang yang jujur membayar pajak jadi menanggung beban lebih besar. Nah, sementara yang tidak patut tetap menikmati jalan yang sama. Sekolah yang sama, layanan kesehatan yang sama, tanpa berkontribusi. Ini yang bikin kesenjangan sosial makin besar. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita soal pajak. Bukan beban yang bikin kita rugi, tapi sebagai kontribusi mula atau cara kita ikut membangun masa depan bersama. Kamu tidak perlu jadi pengusaha besar untuk berkontribusi, tetapi cukup dengan membayar pajak sesuai kewajiban, tepat waktu, dan jujur. Kamu sudah mengikuti atau membiayai pendidikan anak-anak Indonesia, kesehatan saudara-saudara kita, dan infrastruktur yang menyambungkan negeri ini. Karena pada akhirnya, pajak yang kita bayar ini adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit yang akan digunakan oleh anak cucu kita esok hari. Ini pajakmu, ini masa depan kita. Yuk sadar pajak mulai dari sekarang.